Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh segala nikmat dan karunia-Nya, Allah mudahkan kita berada di tempat yang mulia ini untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui berdasarkan keterangan dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di antara sebesar-besar amalan dalam agama kita, bahkan apa yang menjadi pokok dasar amalan dari agama ini, yaitu untuk menegakkan zikrullah, untuk menegakkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejatinya seluruh amaliyah ibadah diperintahkan untuk dikerjakan dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata lidzikri." Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Orang-orang yang beriman, hendaklah kalian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Innama ju'ila tawaf bil bait wa sa'yu bainas safa wal marwah wa ramyul jimar liiqamati dzikrillah." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i di antara Safa dan Marwah, melempar jumrah, itu semua dijadikan untuk menegakkan zikrullah, untuk atau dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menjelaskan ketika kita bertemu dengan musuh di medan perang untuk banyak mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berada di medan perang, bertemu dengan musuh, maka teguhkanlah diri kalian dan banyaklah mengingat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haji, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Kalau kalian telah selesai dari manasik haji kalian, maka hendaklah kalian banyak mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah selesai kita melaksanakan saum Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
untuk kalian sempurnakan jumlah hari dalam puasa kalian di bulan Ramadan, dan hendaklah kalian membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah." Kalau kalian telah selesai salat, maka banyaklah kalian mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran." Kalau kalian telah selesai salat Jumat, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah, banyaklah kalian mengingat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Walhal mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah inti dari ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Mengingat Allah juga adalah perkara yang diperintahkan untuk kita lakukan di tengah-tengah ibadah itu dilaksanakan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala juga, atau banyak mengingatnya, itu adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita sekalian selesai kita melaksanakan ibadah. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ibadah ditegakkan untuk mengingat Allah, ibadah dilaksanakan dengan banyak mengingat Allah. Selesai ibadah dilaksanakan, maka Allah juga perintahkan kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkari wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dari kitab, dan tegakkan salat. Sesungguhnya salat akan menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar, dan mengingat Allah itulah yang lebih besar, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Maka ini sejumlah keterangan dari Al-Quran, dari hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam, betapa mengingat Allah Subhanahu wa taala ini menjadi ruh dari agama yang kita beragama dengannya, menjadi ruh ibadah yang kita laksanakan. Ya, maka tentunya setelah kita mengetahui hal ini, lawan daripada mengingat Allah yaitu lalai, tentunya menjadi suatu yang kontradiktif, yang berlawanan dengan maksud dan tujuan semua ini ada. Ya, oleh sebab itu penulis ini Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Abbad Al-Badr dalam kitabnya Fikih Zikir dan Doa, setelah menjelaskan kepentingan, kebesaran, kemuliaan daripada zikir, beliau menjelaskan tercela lawan dari zikir untuk ada pada seseorang dalam hidupnya. Apa itu lawan dari zikir? Al-ghaflah, yaitu lalai. Ya. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui dengan baik, tidaklah Allah memerintahkan kita kepada sesuatu melainkan melarang dari kebalikannya. Allah perintahkan kita menegakkan mengingat Allah, banyak mengingat Allah, berarti kebalikannya adalah sesuatu yang terlarang. Dan yang terlarang serta tercela yang menjadi lawan, yang kontradiktif dengan zikir adalah al-ghaflah, yaitu lalai. Ya. Maka mari kita perhatikan penjelasan dari penulis tentang bahayanya lalai ini, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau rahimahullah menjelaskan, ya, Innallaha tabaraka wa ta'ala lamma amara bi dzikrihi fil Qur'anil Karim wa hatha alaih
wa raghaba fi ayin katsiratin minhu hadhara aidan minal wuqu'i fi dhiddih wa huwa al-ghaflah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk mengingatnya sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an, dan Allah menganjurkan, mendorong kita juga untuk itu di dalam ayat yang sangat banyak, maka Allah pun mengingatkan dan melarang kita untuk berada pada satu keadaan yang menjadi lawan dari zikir, yaitu ghaflah, yakni lalai. Id la yatimmu dzikru lillahi haqiqatan illa bitakhallus minal ghaflah wal bu'd anha. Dan sesungguhnya seorang tidak akan sempurna dalam mengingat Allah sampai dia benar-benar berlepas diri atau selamat dari kelalaian. Ya. Ketika seorang selamat dari sikap lalai, maka dia menegakkan zikir kepada Allah dengan sempurna. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jama'a baina hadaini al-amrayn fi ayatin wahidah minal Qur'an. Allah banyak mengumpulkan keterangan di dalam Al-Qur'an, mengumpulkan dua perkara ini, yaitu perintah berzikir, larang dari lalai. Perintah untuk berzikir, larang dari kelalaian. Di antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Ingatlah Allah di dalam dirimu dengan penuh ketundukan dan rasa takut, tidak dengan suara yang keras di setiap pagi dan petang, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Ya, jelas sekali Allah berfirman, wadhkur rabbak, ingatlah Rabbmu. Di akhir ayat Allah berfirman, wala takun minal ghafilin, jangan kalian jadi orang yang lalai. Ya. Dan yang dimaksud wala takun minal ghafilin, janganlah engkau jadi orang yang lalai, ai minal ladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Ini yang dimaksud, janganlah kalian menjadi orang yang lalai. Itu janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, barang siapa yang lalai, lupa kepada Allah, lupa untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan, lalai dari Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar larangannya, maka Allah telah tegaskan di dalam kitabnya, Allah akan jadikan orang tersebut lupa diri. Lupa akan dirinya apa yang bermanfaat buat dia, apa yang akan mendatangkan kebaikan buat dia. Orang yang lupa kepada Allah, maka dia akan berada pada kehidupan, menjalaninya dengan sesuatu yang membahayakan diri dia. Dia lupa apa-apa yang bermanfaat buat dia di dunia dan di akhiratnya, dan justru dia malah mengusahakan sesuatu yang membawa kepada bahaya dan kerugian baginya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga akhirnya Allah jadikan dia jadi lupa dirinya sendiri, menjadi lupa diri. Kata Syekh Abdul Razak, fa innahum hurrimu khairai dunya wal akhirah. Siapa yang lalai dari Allah, maka dia diharamkan kebaikan dunia akhirat. Wa aradu amman kullu sa'ada wal fauz min dzikrihi wa ubudiyatihi. Dan akhirnya dia malah menjauh dan berpaling dari apa-apa yang membawa kepada keberuntungan, kebahagiaan di dalam mengingat dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbalu ala man kullu syaqawa wal khaybah fi ishtighali bihi. Dan justru dia akan menghadap dan sibuk dengan apa-apa yang malah membawa kerugian kepadanya. Wa fil ayah amrun bidzikri wal muwadhaba alaihi wa tahdhirun minal ghaflah anhu wa tahdhirun min sabilil ghafilin. Maka ayat ini dalam surah Al-A'raf ayat 205
penjelasan kepada kita sekalian, perintah untuk berzikir kepada Allah, menekuni zikir kepada Allah, dan peringatan dari lalai, serta peringatan dari mengikuti jalannya orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sesungguhnya lalai dari mengingat Allah itu adalah daun khatir, penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Karena ketika seorang tidak menyibukkan dirinya di dalam hidup ini dengan taat kepada Allah, mengingatnya, beribadah kepadanya, maka dia akan tersibukkan dengan apa-apa yang melalaikan dan menjauhkan dari Allah. Ya. Inilah kita dalam hidup ini. Ketika tidak sibuk dengan mengingat Allah dan beribadah kepadanya, kesibukan kita adalah pada apa-apa yang melalaikan kita dari Allah. Dan ini perlu kita garis bawahi, sebagaimana yang kita jelaskan atau yang pernah kita bicarakan di kesempatan-kesempatan yang lalu dari isi kitab ini. Yang namanya mengingat Allah bukan berarti seorang terus-menerus berada di masjid, tidak keluar dari masjid. Tapi mengingat Allah SWT adalah seorang melaksanakan segala sesuatunya dari kegiatan hidupnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Dari mengurus rumah tangganya, dia bekerja mencari nafkah karena Allah, ya, bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Dia bertetangga dengan berbuat baik kepada mereka yang diperintahkan oleh Allah. Dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Belum lagi zikir-zikir untuk dia baca dalam kesehariannya, masuk rumah, keluar rumah, memakai pakaian. Ya. Jadi yang dimaksud zikir di sini tidak harus atau bukanlah seorang berarti berdiam diri di masjid saja, ya, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Allah tidak memerintahkan dia untuk menjadi seperti itu. Tapi agama Allah memerintahkan dia untuk setiap apa yang dilakukan dari kegiatan kehidupannya itu berjalan menurut apa yang Allah cintai dan ridhoi. Dan itu adalah bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketika kita membicarakan lalai itu adalah penyakit yang berbahaya, ya, maksudnya adalah seorang lalai dalam hidup ini menjalaninya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Menjalani kehidupan atau kegiatan dalam kehidupannya jauh dari nilai-nilai yang digariskan oleh agamanya. Dia mencari harta untuk bermegah-megah. Dia makan dan minum hanya untuk memuaskan hawa nafsunya semata, dengan penuh kerakusan dan gak peduli halal dan haram. Ya, dia berbuat zalim kepada sesamanya dan lain-lain dari kegiatan kehidupan yang itu tidak mengandung nilai yang diajarkan oleh agamanya. Maka inilah hakikat dari kelalaian tersebut. Lalai itu nggak selalu ditunjukkan dengan orang tidak membasahi lisannya dengan mengingat Allah. Tapi termasuk kelalaian juga adalah seorang melakukan kegiatan kehidupannya keluar dari apa yang Allah cintai dan ridhoi. Itulah lalai. Dan lalai itu penyakit yang sangat berbahaya, ya. Dan manusia sesungguhnya dalam hidup, kalau dia tidak sibuk dengan mengingat Allah, pastilah waktunya berada dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada yang ketiganya, enggak ada yang ketiganya. Ya. Ketika seorang bersama istrinya dan anak-anaknya, dia lakukan itu dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap anak dan istrinya, mengurus mereka, merawat mereka, melindungi mereka, membiayai, menafkahi mereka, maka dia dalam mengingat Allah, karena itu yang Allah perintahkan untuk dia laksanakan. Tapi ketika seorang tidak lakukan itu dari tanggung jawabnya,
melalaikan anak istrinya, dia tidak nafkahi, dia tidak didik mereka, maka ini adalah kelalaian. Inilah kelalaian. Maka inilah manusia. Kalau tidak berada pada keadaan dia mengingat Allah, maka dia berada dalam kelalaian. Dan lalai atau ghaflah ini penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Penyakit yang sangat berbahaya, ya. Yang akan membawa kepada kerugian, kejelekan, keburukan bagi seorang di dunia dan di akhiratnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahaya lalai dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu adalah sifat utama orang-orang kafirin, orang munafikin yang berpaling dari Allah. Sifat utama mereka adalah lalai, tidak peduli dengan apa yang Allah gariskan, cintai dan ridhoi untuk dia lakukan mengisi kehidupannya. Allah berfirman, "Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun." Sesungguhnya kami akan penuhi jahanam, neraka jahanam itu kami akan penuhi dengan manusia dan jin yang menjadi penghuninya. Yang akan memenuhi neraka jahanam dari manusia dan jin ini, mereka adalah orang-orang yang punya hati tapi nggak paham akan kebenaran ini. Ya, mereka punya mata tapi tidak melihat tanda-tanda kebesaran keagungan Allah untuk mereka jadikan pelajaran. Mereka punya telinga tapi tidak mau dipergunakan untuk mendengar kebenaran ini dan menerimanya. Itulah orang-orang yang keadaan mereka tidak lebih baik dari binatang ternak. Karena binatang ternak, betapapun apa yang ada pada binatang ternak ini, keadaan mereka tetap lebih baik dari orang-orang kafirin, orang munafikin yang lalai dari Allah tersebut. Ya. Dan kata Allah, ulaika humul ghafilun. Itulah yang menjadi pengisi jahanam, orang-orang yang lalai. Yang menjadi pengisi jahanam itulah orang-orang yang lalai. Maka ini jelas peringatan keras dari Allah untuk kita masuk dalam kategori orang-orang yang lalai. Karena ciri penghuni neraka jahanam, mereka yang mengisi kehidupan dunia ini dengan kelalaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun." Orang-orang yang tidak menginginkan kehidupan akhirat, orang-orang yang orientasinya adalah semata dunia, dia hidup untuk dunia, seolah-olah dia kekal di dunia. Pergerakannya, sikap-sikapnya, langkahnya, orientasinya, pertimbangannya adalah semata-mata keuntungan dunia. Nggak ada di dalam dirinya itu akhirat menjadi obsesinya, menjadi pertimbangan dan tolak ukur apa yang dia kerjakan. Orang-orang yang tidak menginginkan kehidupan akhirat dan dia ridho dengan kehidupan dunia, cenderung dan condong kepadanya, dan selalu lalai dari ayat-ayat Allah, dari kebenaran, dari ibadah, dari mengingat Allah, dia lalai. Itulah orang-orang yang tempat mereka nanti adalah jahanam, karena perbuatan buruk yang pastinya mereka lakukan dengan kelalaian mereka tersebut. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, jelas sekali peringatan yang mengerikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang kehidupannya tidak lebih dari sekedar
untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dunianya semata. Kita dalam agama tidak terlarang memiliki dunia, menikmati dunia, tapi menjadikan dunia sebagai obsesi dan tujuan, padahal dia sesuatu yang pasti akan ditinggalkan. Dia bukan tempat yang kita akan terus-menerus berada di dalamnya. Dia adalah tempat singgah saja yang kita pasti akan melewati dan meninggalkannya untuk mempertanggungjawabkan amal kita semua ke hadapan Allah. Tapi siapa yang lalai dari akhirat dan menjadikan dunia sebagai obsesinya, seolah-olah dia kekal di dunia ini, sehingga lupa akan akhirat pertanggungjawabannya, lupa kepada Allah, nggak peduli lagi yang halal dan haram. Inilah orang-orang yang lalai. Allah ingatkan dalam ayat ini dengan keras, yang seperti itu tempatnya pasti neraka jahanam. Tempat berpulangnya adalah neraka. Na'udzubillah, nas'alullah salamat wal afiyah. Dalam ayat yang lain dalam surah Rum ayat 7 Allah berfirman, mencela dan menyindir mereka-mereka yang lalai dari Allah, lalai hari akhirat mereka, lalai untuk mempersiapkan diri apa yang harus mereka bawa menghadap Allah untuk dibalas amal mereka dengan kebaikan. Allah cela orang-orang yang seperti itu karena mereka tenggelam dengan kehidupan dunianya, sibuk sampai lupa kewajiban dia kepada Allah, sampai lupa bekal untuk dia bawa ke negeri akhirat. Walaupun mereka orang-orang yang ahli dalam dunia, tapi Allah cela dan sindir mereka dengan firman-Nya dalam surah Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka paham, mereka pintar, mereka pandai dengan seluk-beluk kehidupan dunia, tapi urusan akhiratnya mereka lalai. Untuk dunia mereka sangat ahli dalam apa yang menjadi bidangnya, pekerjaannya, kekhususannya, keahliannya. Tapi urusan akhirat mereka nggak ngerti. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka bawa, apa yang menyelamatkan mereka di akhirat kelak. Ibadah yang harus mereka lakukan dengan baik agar diterima oleh Allah, akidah dan iman untuk mereka bawa menghadap Allah dipertanggungjawabkan nanti. Mereka nggak tahu, mereka nggak paham, mereka lalai. Tapi dunia mereka kuasai, mereka miliki. Allah celak dan sindir orang yang seperti itu. Ya, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, seorang menguasai dunia, seorang memiliki dunia, pada akhirnya dia juga akan meninggalkan dunia. Dan kalau itu menjadi tujuan dia, rugi dia dan akan menyesal. Karena ketika dia diberi kesempatan hidup di dunia, bukan untuk dunia, tapi dunia ini sebagai tempat ujian. Allah uji apa yang menjadi amalannya. Apakah dia benar menginginkan akhirat tempat kembalinya, yang menjadi tempat awal sesungguhnya tempat anak cucu Adam itu berada. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, seorang yang orientasi dalam menjalani hidupnya semata-mata adalah dunia, akhirnya dia lalai dari Allah, dia lalai mengingat Allah, dia lalai dari perintah Allah, dia lalai melanggar larangan Allah. Ya, walaupun dia menguasai dunia, dia nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dunia, sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihissalam, dunia dan isinya tidak lebih berharga di sisi Allah dari sayap nyamuk. Tidak lebih berharga di sisi Allah dari sayap nyamuk. Ya, maka ini hadirin yang dimuliakan Allah jelas sekali menjelaskan bagi kita sekalian betapa tercelanya lalai dari Allah, dari ingat Allah, dari agama Allah, dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kita yang mulia alaihissalam juga telah menjelaskan permisalan, gambaran antara orang yang mengingat Allah dengan orang yang lalai.
Nabi SAW memberikan analogi, permisalan, perbandingan. Orang yang mengingat Allah seperti orang yang hidup, orang yang lalai seperti orang yang mati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuruh matsalul hayyi wal mayyit." Gambaran, perbandingan antara orang yang mengingat Allah dengan yang tidak mengingat Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Yang mengingat Allah itulah orang-orang yang hidup. Yang tidak mengingat Allah itulah orang-orang yang mati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah gambaran perbandingan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka lihatlah perbandingan yang jauh ini antara orang yang mengingat Allah dengan orang yang lalai, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup, lihat bagaimana keadaan mereka, memiliki sensitivitas, bermanfaat, adanya kebahagiaan, ada rasa yang dirasakan karena dia masih hidup. Ya, dia mengusahakan kebaikan, menjauhi dari hal-hal yang berbahaya karena masih hidup. Tapi lihat seorang mayit, apa yang bisa dia usahakan? Bahkan keberadaan dirinya, keberadaan mayit di tengah-tengah manusia berbahaya, membawa penyakit. Makanya manusia bersegera menguburkannya. Keberadaan mayit dengan ketiadaannya nggak ada arti. Nggak ada arti. Dia ada di tengah-tengah manusia atau nggak ada arti mayit itu. Nggak mendatangkan kebaikan, justru malah berbahaya kalau dibiarkan terus berada di tengah-tengah masyarakat. Karena dia akan menjadi busuk dan menjadi penyakit. Mayit itu nggak punya rasa, nggak punya empati untuk apa yang ada di sekelilingnya. Berbeda dengan orang yang hidup. Dia masih punya sensitivitas, empati, punya rasa. Sedikit banyaknya mengusahakan manfaat. Keberadaannya mungkin dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini orang yang hidup. Sedangkan orang yang mati, apa yang diperlakukan, apa yang menjadi guna dari orang yang mati itu? Kecuali orang yang hidup itu harus segera menguburkannya, karena keberadaan mereka terus bersama-sama manusia akan membahayakan manusia itu sendiri dengan kebusukannya, ketiadaan manfaatnya, dan lain-lain. Dan Nabi SAW memberikan analogi, gambaran agar kita berpikir. Inilah perbandingan, gambaran antara orang yang mengingat Allah dengan yang lalai. Yang mengingat Allah seperti seorang yang hidup, seorang yang lalai seperti seorang yang sudah jadi mayit. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kaum kita mengatakan kepada orang yang jauh dari kebaikan, jauh dari nilai-nilai luhur yang diajarkan dari agama kita, itu disebut oleh kaum kita dengan sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Dan memang itu sebutan yang tepat, karena keberadaannya nggak dibutuhkan manusia. Keberadaannya justru malah memudaratkan manusia, memudaratkan yang lain. Ya, maka ini adalah sebutan yang tepat yang dikenal oleh masyarakat kita. Orang yang hidupnya tidak berarti dan justru malah mendatangkan bahaya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi orang tuanya, keluarganya, anaknya, istrinya, disebut sebagai sampah masyarakat. Gak ada guna. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW sebelumnya sudah memberikan gambaran
yang lebih halus dan mengena. Orang yang mengingat Allah seperti orang yang hidup. Seorang yang tidak mengingat Allah itu seperti mayit. Dan lihatlah bagaimana mayit, keadaan, manfaat dan keburukannya bagi yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi yang mulia alaihi wasallam juga bersabda, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi, mathalul hayyi wal mayyit." Gambaran perbandingan rumah yang di dalamnya ditegakkan mengingat Allah. Qiraatul Quran, penghuninya sholat, penghuninya menjaga batasan-batasan Allah. Seorang ayah yang menunaikan kewajiban untuk anak istrinya. Seorang ibu yang menunaikan kewajiban untuk anak-anak dan suaminya. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Belum lagi ibadah yang dilaksanakan di rumah tersebut. Rumah yang di dalamnya ditegakkan mengingat Allah dengan yang tidak ditegakkan mengingat Allah, itu seperti rumah yang hidup dan yang mati. Rumah yang makmur dengan kehidupan dengan rumah yang kosong dari kehidupan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Suatu yang Allah Subhanahu wa taala segerakan. Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk kita rasakan dampak dari kebaikan apa yang Allah perintahkan dan arahkan kepada kita. Itu apa yang kita nikmati dan rasakan di rumah-rumah kita. Kalau rumah itu jauh dari mengingat Allah, para penghuninya tidak beribadah, para penghuninya nggak peduli dengan agama Allah, lihatlah bagaimana keadaan rumah itu yang dipenuhi dengan kegersangan, hubungan yang tidak baik, ya, bahkan saling membahayakan. Ketika suatu rumah itu tidak tegak menegakkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi bagian dari mengingat Allah, rumah itu gersang, rumah itu kosong. Ya. Walaupun nampak menunjukkan kebahagiaan, tapi sifatnya semu. Ya, tapi sifatnya hanyalah kamuflase. Tapi rumah yang benar-benar dimakmurkan dengan ibadah, maka itulah rumah yang benar-benar menjadi ketenangan, kasih sayang, rasa cinta yang ada pada penghuninya, yang akan selalu dirindukan oleh orang-orang yang ada di sana ketika pergi meninggalkannya. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Gambaran perbandingan antara rumah yang ditegakkan mengingat Allah dengan yang tidak, itu seperti kehidupan dan kematian. Berkata Imam Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan, manqibatun lidzakir jalilah wa fadilatun lahu nabilah wa annahu bima yaqa' minhu min dzikrillah fi hayatin dzatiyah wa ruhiyah lima yakshahu minal anwar wa lima yasiru ilaihi minal ujur kama anna tarika lidzikri wa in kana fi hayatin dzatiyah falaysa laha i'tibar bal huwa syabihun bil amwat. Kedudukan orang yang mengingat Allah itu sangat mulia, keutamaan yang besar, dan apa yang dia dapatkan dari mengingat Allah berupa kehidupan yang sejati, kehidupan ruhiyah, kehidupan rohani, kehidupan jasmani yang diliputi dengan cahaya-cahaya yang menerangi dia dalam setiap langkah kehidupannya. Dan apa yang akan sampai kepadanya tentu dari pahala karena dia mengingat Allah. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan mengingat Allah Subhanahu wa taala,
Maka kalaupun badan mereka hidup, tapi kehidupan mereka tidak bernilai, bahkan lebih mirip dengan mayit-mayit yang sudah mati itu. Ini dikatakan oleh Imam Syaukani, bahwasanya orang yang lalai, kehidupan mereka serupa dengan mayit. Walaupun mereka hidup, masih bernyawa, tapi tidak bernilai, tidak memiliki nilai, terutama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keterangan dari penulis, ya, bagaimana tercelanya lalai itu untuk kita bawa menjadi keadaan diri kita dalam mengisi kehidupan. Kita bawa ke rumah-rumah kita bawa dalam kegiatan hidup kita. Menjadi orang yang lalai, maka itu sangat membahayakan, membawa kepada kerugian, membawa bahaya, bahkan bisa kita katakan membawa penyakit bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Bukan hanya bahaya bagi dirinya, tapi bahaya juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Belum lagi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa yang dijelaskan oleh penulis di sini, ya. Ketika Nabi memisalkan orang yang mengingat Allah dengan tidak seperti orang yang hidup dan mati, ya. Penulis juga menjelaskan di sini tentang hati, ya, yang menjadi inti pokok hakikat hidup atau matinya seseorang. Walaupun jasmaninya itu hidup, tapi kalau hati dalam keadaan tidak hidup, maka sejatinya itulah orang yang mati sesungguhnya, ya. Karena kehidupan yang hakiki, yang bernilai, adalah seorang yang hatinya hidup dengan mengingat Allah, yang akan membawa kehidupan bagi jasmaninya. Tapi siapa yang hatinya sudah mati, maka ini akan membawa keburukan bagi jasmaninya, walaupun dia berada dalam keadaan hidup, tapi kehidupannya itu pastinya tidak lebih baik dari orang-orang atau mayit yang telah mati. Karena hati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hati yang hidup, hati yang selamat. Inilah hati yang dimakmurkan, berisi dengan pengagungan, penghambaan diri, pengenalan kepada Allah dengan baik dan benar, ketundukan kepada Allah SWT, taubat, tawakal, ikhlas, kembali kepadanya, hati yang penuh dengan kemeriahan dengan apa-apa yang berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lawan dari hati yang hidup, hati yang selamat, yaitu hati yang mati. Hati yang mati ini adalah hati yang tidak ada kehidupan, jauh dari mengingat Allah, berada pada apa yang penuh dengan hal-hal yang menyempitkan dirinya. Dia tidak mengenal Allah, enggak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengagungkan Allah, tidak ada pengagungan terhadap agama dan syariatnya, enggak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang dipenuhi dengan kebencian, keterpaksaan di dalam beragama, hati yang hanya punya kepedulian terhadap hawa nafsu untuk dipenuhi, hati yang diselimuti dengan kejahilan, jahil, bodoh akan Allah, akan agamanya dan kebenaran yang datang dari Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini hati yang mati. Dengan hati yang mati, walaupun fisiknya hidup, maka kehidupannya itu pasti tidak bernilai dan tidak berarti. Karena hati yang mati ini akan membawa kepada dampak buruk bagi jasmani untuk tidak melakukan hal-hal kecuali yang membahayakan dia sendiri. Ya, kemudian hati yang ketiga yaitu hati yang sakit. Ada kehidupannya, tapi hatinya juga mengalami suatu keadaan yang melemahkan kehidupan itu. Dia terkadang lalai, dia terkadang mengingat. Di dalam hatinya terus berada pada keadaan peperangan antara hal-hal yang membuat dia hidup dan hal-hal yang membuat dia mati.
Dia mengingat Allah, tapi juga terkadang dia lalai. Ini hati yang sakit. Maka tergantung siapa yang memenanginya, maka itulah yang menjadi keadaan bagi hati tersebut. Inilah 3 keadaan hati yang disebutkan oleh para ulama sebagai gambaran hakikat kehidupan seseorang di dalam mengingat Allah atau tidaknya, ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, menjadi satu gambaran dan pelajaran buat kita sekalian, di manakah diri kita, di manakah keadaan kita. Kalau kita berada dalam keadaan hidup dengan hati yang hidup, maka pujilah Allah, ya, sanjung Allah, ya, akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan menjadikan hati-hati kita hati-hati yang hidup. Tapi kalau sebaliknya, berada dalam kelalaian yang banyak, ya, atau bahkan sampai dalam keadaan mati, naudzubillah, kita harus segera kembali kepada Allah, meminta kehidupan bagi hati ini, menyembuhkan penyakit yang ada di dalamnya, karena pastinya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati hamba-hambanya. Maka saya lagi di pelajaran ini, ya, di bagian ke-8 yang dibawakan oleh penulis dalam kitabnya ini, beliau menjelaskan celaan dari sikap lalai. Celaan sikap lalai yang datang keterangan larangannya dan celaannya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW yang sahih. Semoga ini menjadi suatu pengetahuan buat kita sekalian dan ilmu untuk bekal kita melaksanakan dan mengamalkan agama kita yang mulia ini, diantaranya untuk menegakkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin menambahkan atau yang perlu dijelaskan kembali, dipersilahkan. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalai? Perbedaan lalai dengan sahur bagaimana? Perbedaan lalai dengan sahur. As-sahwu, ya. As-sahwu artinya lupa. Makanya kita ketika sholat adanya namanya sujud sahwi, ya kan? Sujud sahwi. Ini sujud yang kita lakukan karena lupa meninggalkan salah satu kewajiban atau rukun dalam sholat, ya kan? Nah, lupa itu ada 2, Pak. Ada lupa yang menjadi keadaan yang sifatnya manusiawi. Manusia itu tempatnya lupa. Manusiawi kan? Ya, Nabi sendiri pernah lupa. Ya kan? Waktu sholat ada satu ayat beliau lupa. Kalau lupa hanya sampai kadar manusiawi, keadaan tabiat kita yang memang punya keadaan lupa, maka ini dimaafkan oleh syariat. Yang jadi masalah lupa yang kedua, yaitu melupakan. Ini yang masalah. Melupakan ini masalah. Sebetulnya ingat, sebetulnya tahu, sebetulnya ngerti, tapi berpaling, tapi nggak mau tahu, pura-pura nggak ngerti. Ini yang parah, ini yang tercela, pura-pura lupa. Ya, kalau lupanya manusiawi, Pak, itu dimaafkan oleh agama kita. Bahkan terdapat syariat untuk kita menambal apa yang kita lewatkan karena lupa. Nabi SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur atau lupa dari sholat yang harus dia kerjakan, maka kata Rasulullah, hendaklah waktu ingat langsung kerjain. Misalnya kita sholat zuhur biasa, sholat di masjid, terus
Di satu keadaan kita ada kesibukan, sehingga kita tidak langsung melaksanakan di masjid karena ada kesibukan itu. Ya. Karena sifat itu lupa, itu sifat kan? Iya, sifat manusia. Ini kalau yang manusiawi nggak apa-apa. Nah, akhirnya lewat waktu. Jam 4 sore baru ingat habis sholat asar. Kayaknya tadi belum sholat zuhur deh. Maka kalau kayak gitu, segera kerjakan waktu, ingat. Dan kita tidak berdosa kalau itu atas dasar sifat manusiawi. Tapi yang jadi masalah, ini sholat zuhur nih, banyak waktu, banyak kesempatan, dan ingat, udah dengar azan juga dan ingat nih sholat. Tapi dia nggak sholat, malah melupakan. Bukan lupa, tapi melupakan. Sampai lewat waktunya. Yang kayak gini, kalaupun dia kerjakan sholat itu, nggak dapat kekejar, karena dia udah sia-siakan waktunya sampai lewat, sampai habis. Nah, maka harus dibedakan antara lupa dengan melupakan. Yang tercela itu melupakan. Jadi beda tipis antara lupa dengan lalai. Iya, beda tipis. Tapi kalau masih dalam kadar manusiawi, dimaafkan. Lalai itu masuk ke melupakan. Gitu. Awalnya melupakan, akhirnya jadi lalai dan dalam kelalaiannya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak, Pak. Ada lagi mungkin? Silakan, Pak. Bismillah. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Barangkali kita perlu hubungkan dengan mengingat ini dengan hidayah. Ya. Sering kita mendengar di sosial media. Jadi seseorang yang misalnya berbuat maksiat, gitu. Kemudian didoakan supaya segera mendapat hidayah. Ya. Nah, pertanyaannya tentu yang mana yang lebih duluan? Apakah kita harus menunggu hidayah untuk berbuat baik, untuk mengingat Allah tadi? Ya. Atau kita harus berbuat baik dulu sehingga nanti memperoleh hidayah? Ya. Untuk berbuat kebaikan lanjutan. Ya. Itu aja. Ya. Pertama, kita harus tempatkan dulu keadaannya pada kedudukannya. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Allah beri hidayah siapa yang Allah kehendaki. Allah jauhkan dari hidayah siapa yang Allah kehendaki. Yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Man yahdihillah fala mudhillalah. Yang Allah kasih hidayah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Kan seperti itu. Jadi hidayah hak prerogatif Allah. Untuk Allah mudahkan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Yang tentunya Allah pasti berada dalam ketepatan, hikmah, keadilan dalam memberikan hidayah atau tidaknya kepada hamba-hamba itu. Ini bagian Allah. Itu Al-Quran. Ayat Al-Quran. Ya. Bagian kita sebagai hamba, kan kita nggak tahu apa yang Allah tetapkan bagi kita. Bagian kita mengusahakan hidayah itu, menjemput hidayah itu. Nggak bisa seorang, saya nunggu hidayah, tapi dalam keadaan dia memang nggak menginginkan hidayah, nggak mau hidayah. Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Karena kalau ada orang menginginkan sesuatu, pasti dia akan mengusahakannya. Kayak kita mau makan, apa bisa kita diam aja terus makan itu datang? Tapi kita mau mengusahakannya. Kita masak dulu, kita cari dulu uangnya, ya, kita minta, kita pesan. Kan seperti itu, ya. Jadi hidayah kita harus tempatkan. Memang di hak prerogatif Allah. Tapi sebagai hamba kita diperintahkan mengusahakannya, ya. Menjemputnya. Seperti itu. Jadi kalau ditanyakan mana yang harus didahulukan, nungguin hidayah atau kita
berusaha untuk hidayah itu. Untuk kita sebagai seorang hamba, dan inilah ruang lingkup kita mengusahakan bagaimana Allah mengasihani dan memudahkan kita dalam hidayah. Dengan kita meminta hidayah itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidayah itu. Ya. Nah, seperti itu. Itu yang harus menjadi kepentingan kita. Ya. Tapi tetap kita meyakini pada akhirnya hidayah di tangan Allah. Allah berfirman kepada Rasulullah, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah, menentukan siapa nih yang beriman masuk Islam. Engkau tidak bisa memberi hidayah. Lihat orang-orang terdekat Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, itu dekat tuh nasabnya sama Nabi, tapi akhirnya nggak beriman juga. Ngelihat Rasulullah depan mata, tapi nggak beriman. Ngelihat tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat Rasulullah, nggak beriman juga. Padahal hidup di zaman sebaik-baik manusia loh. Engkau wahai Muhammad nggak bisa memberi hidayah siapa yang kau cintai. Allah memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki. Ya, nah ini bagian Allah. Nah kita tentunya harus berusaha, karena ini yang menjadi kewajiban kita yang Allah perintahkan untuk itu. Nah semoga dengan niat baik, niat benar kita ingin capai hidayah, di antaranya dengan doa, dengan usaha yang kita lakukan, dari ibadah dan seterusnya, Allah beri hidayah, tambahkan hidayah. Dan hidayah itu tidak berada pada satu tingkat. Hidayah itu bertingkat-tingkat. Hidayah yang ada pada kita nih, melaksanakan sholat, mengerjakan agama, tentu beda dengan apa yang ada pada para sahabat. Beda dengan apa yang ada pada Rasulullah. Tentu beda. Sholatnya Nabi SAW dengan sholat kita jauh sekali dari kekhusyuan. Itu kan hidayah dari Allah. Maka ini hikmah kenapa kita setiap hari minta hidayah. Bukan berarti kita dalam kesesatan, tapi hidayah itu ada levelnya. Kita tiap hari berdoa apa? Ihdina, ya Allah beri aku hidayah kepada jalan yang lurus. Kalau ada pertanyaan, ngapain kok tiap hari tuh orang Islam minta hidayah terus? Berarti mereka sesat dong. Orang yang nggak paham akan mengatakan itu. Padahal maksudnya hidayah itu tidak berada pada satu tingkatan. Tapi hidayah itu bertingkat-tingkat sampai tinggi. Lah kita minta hidayah karena keadaan kita naik turun. Kadang hidayah itu lagi naik, kadang-kadang hidayah itu lagi turun. Nah, kita minta agar konsisten dalam hidayah. Hidayah kita juga berada dalam level yang rendah. Kita minta hidayah agar levelnya itu naik, semakin mulia. Seperti itu maksudnya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Jadi hidayah itu enggak ujuk-ujuk gitu ya. Enggak ujuk-ujuk juga, Pak. Artinya hamba itu pun harus punya kepentingan yang Allah perintahkan, wajibkan dia mengusahakan dan menjemput hidayah. Ya makanya kita minta hidayah dalam sholat, berdoa hidayah buat keluarga, buat anak istri kita. Kan seperti itu, ya kan? Jadi enggak ada orang memang sebetulnya dia cuman alasan apa, menutupi malesnya, Pak. Kenapa lo nggak sholat? Gue belum dapat hidayah. Enggak, lo males, lo main bola bisa, ya kan? Malam-malam bangun nonton bola bisa. Terus giliran sholat, gue belum dapat hidayah. Mintalah kamu hidayah. Kalau nggak minta, nggak kasih tuh. Nah, iya itu dia. Berpikiran kan ya? Iya. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini kita bisa bertemu. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan
caranya untuk selalu mengingat kepada Allah. Ada beberapa hal yang mungkin kami ingin pandangan dari Pak Ustadz. Apa yang ada di dalam pemikiran saya tentang mengingat Allah. Beberapa ayat Al-Quran saya sendiri kurang hafal letaknya itu, tapi ada beberapa hal yang terkait dengan mengingat Allah itu. Ingatlah Allah pada saat duduk, berdiri dan berbaring dan sebagainya. Jadi terus ada lagi, gunakanlah pendengaran, penglihatan dan hati yang mengingat Allah itu. Ini ada dua hal itu yang saya sangat concern sekali. Ingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Ini berarti kan kita ini setiap detik harus ingat Allah. Gitu ya. Saya juga mungkin dalam istilah-istilah sekarang, ingat Allah itu bagaimana membangun di alam bawah sadar kita. Kalau istilah sekarang, bagaimana membangun di alam bawah sadar kita bahwa Allah itu bawah sadar kita selalu ingat Allah. Ini yang mungkin perlu diterjemahkan dalam bahasa yang mengingat Allah itu gimana? Ini yang mungkin mengingat Allah itu bagi saya dalam bawah sadar kita, sehingga kita itu setiap detik itu harus selalu ada Allah dalam pikiran kita. Kedua, tadi mengingat Allah itu pendengaran, penglihatan dan hati. Kita itu dalam kehidupan kan selalu melihat dan itu selalu mendengar, dan yang digunakan hati. Kenapa di dalam Al-Quran pikiran belum termasuk, tidak dimasukkan itu, tapi dalam bentuk ayat lain dalam masalah pikiran. Jadi saya berpikir bahwa di dalam kehidupan ini yang paling penting itu adalah kepedulian. Islam itu bagaimana kepedulian? Kepedulian kepada Allah dan kepedulian kepada manusia. Nah sekarang ada pertanyaan lagi, Allah itu di mana? Allah itu di mana? Kita minta tolong, Allahnya itu di mana? Itu kan kadang-kadang saya pernah mendengar beberapa ceramah bahwa Allah itu di alam gaib dan alam nyata. Allah itu di alam gaib dan alam nyata. Kalau alam gaib kita setiap kali kita ibadah bahwa kita percaya bahwa ada Allah. Sebagaimana kalau kita zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya. Itu adalah mengingat Allah dan merangkak untuk peduli pada Allah. Tapi mengingat Allah dan peduli pada manusia. Dan Allah itu saya mendengar dalam ceramah dan tulisan itu, Allah itu ada juga di alam nyata. Alam nyata itu di mana? Sebenarnya di lingkungan kita ini. Kita peduli terhadap lingkungan itu adalah Allah itu ada di lingkungan kita ini, alam nyata. Nah, ini saya kira perlu kita terjemahkan dalam bentuk bahwa kepedulian kita dalam alam gaib, alam yang kehidupan kemudian dan alam semesta, dan pedulian terhadap lingkungan kita. Apa yang terjadi di lingkungan kita ini bagian daripada kita mengingat Allah dan peduli pada Allah. Mengingat Allahnya itu di dalam bangun di alam bawah sadar kita, dan pedulian kita itu manifestasi daripada alam bawah sadar kita itu selalu peduli dengan lingkungan. Pedulinya itu ya mulai hanya kecil sampai skala yang besar. Nah ini yang mungkin perlu diterjemahkan dalam bentuk bagaimana menerjemahkan peduli beribadah pada Allah, peduli dalam alam lingkungan kita. Allah itu ada di lingkungan kita seperti sekarang ini, sehingga sebenarnya hidayah dan sebagainya itu bagian daripada mengingat Allah, bagian dari mengingat Allah yang subnya gitu. Tapi mengingat Allah yang sebenarnya itu, yaitu tadi kita membangun di bawah sadar bahwa Allah itu ada di alam gaib dan Allah itu ada di alam nyata. Bagaimana kita peduli dalam lingkungan kita, lingkungan terkecil dan skala kecil maupun skala besar. Nah ini yang saya kira
menerjemahkan bagaimana supaya Allah itu bisa memanifestasikan Allah itu bisa lebih mudah dicerna dan selalu ada di dalam bawah sadar kita. Ini yang mungkin koreksi jika ada hal yang kurang berkenan dengan apa yang ada dalam pikiran saya, sehingga sebenarnya sholat, puasa dan sebagainya itu bagian daripada untuk meningkatkan keimanan yang selalu, karena di bawah sadar kita itu sudah kita punya level keimanan yang konstan, sehingga puasa, sholat itu sebenarnya untuk meningkatkan level daripada keimanan itu. Saya juga melihat bahwa ada rukun iman yang 6 itu dan rukun Islamnya itu adalah manifestasi koreksi Pak ya. Rukun Islam syahadat dan sholat itu adalah ibadah kita dalam takluk min Allah. Zakat, puasa dan haji itu adalah manifestasi dari kepedulian kita. Zakat itu, puasa itu bagaimana kita bisa menjaga perasaan. Yang haji itu adalah bagaimana membangun interaksi, ya, komunikasi dan interaksi, silaturahim. Sehingga kalau kita terjemahkan dalam operasionalnya itu sebenarnya Allah dan Abdullah itu ada di dalam hukum Islam, hukum iman dan hukum Islam. Ini untuk memudahkan orang di dalam rangka untuk bagaimana bawah sadarnya orang itu selalu ada di dalam benaknya dan hatinya adalah kita melaksanakan hukum Islam dan rangka Allah dan Abdullah. Demikian Pak Ustaz, koreksinya jika ada hal yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Baik. Jadi sederhananya seperti yang tadi kita singgung di awal atau di tengah pelajaran kita. Sederhananya itu untuk kita mengimplementasikan mengingat Allah, lahir batin kita, ya, kehidupan kita adalah dengan menjaga diri pada apa yang menjadi syariat Allah. Baik akidah, baik ibadah, baik muamalah. Kita tahu nilai-nilai yang digariskan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita praktekkan. Seorang dalam rumah tangganya kepada anak istrinya tanggung jawab menurut apa yang Allah syariatkan. Seorang anak kepada orang tuanya dengan berbakti kepadanya. Bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan teman sejawat, bagaimana dengan manusia, termasuk haiwan. Itu semua diajarin sama agama kita. Bagaimana penegakan mengingat Allah dalam memperlakukan haiwan. Semua ada dalam syariat Allah. Makanya kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahwalih. Nabi SAW itu selalu mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Realitanya beliau nggak diam aja di masjid. Beliau berkegiatan, bersosialisasi, bermasyarakat. Beliau berperang, beliau bermunajat kepada Allah. Beliau sholat, beliau puasa. Tapi apa yang menjadi keadaan beliau seluruhnya itu bagian dari mengingat Allah. Berarti jangan sempit kita seperti yang tadi dijelaskan, mengingat Allah berarti hanya kita berdiam diri di masjid. Tapi keadaan kita di masyarakat, keadaan kita di rumah kita, bahkan keadaan kita untuk diri kita sendiri. Apakah kita berada pada apa yang Allah cintai dan ridhoi dari rukun iman yang harus ada pada diri kita? Ya, seperti itu implementasinya. Ya, bahasa sederhananya mungkin. Ya, bagaimana kita seperti Nabi yang mulia SAW yang mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dan ternyata beliau nggak diam aja di masjid. Melibatkan semuanya. Kita tahu Allah dalam setiap kegiatan. Agama Allah, syariat Allah. Misalnya kita bersama istri kita. Apa sih tanggung jawab kita yang Allah bebankan untuk istri kita? Memberi nafkah, membimbingnya, mendidiknya, membersamainya dengan akhlak yang mulia.
Kan itu kan diperintahkan oleh syariat. Ketika itu yang kita lakukan, bahwasanya inilah yang Allah perintahkan buat saya untuk lakukan ini, dia adalah mengingat Allah. Ketika dia membersamai anaknya, ketika dia bersamai masyarakatnya, pekerjaannya, di kantornya, seperti itu. Ya, belum lagi ditambah apa-apa yang dia basahi lisannya dengan mengingat Allah, ya kan? Tapi bukan hanya sekedar itu, tapi nilai-nilai itu yang dia terapkan dari nilai agamanya itu bagian dari mengingat Allah. Apalagi ibadahnya tentunya. Ya, saya kira tidak berbeda seperti yang dijelaskan tadi oleh Bapak. Ya, sederhananya ya seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Mohon maaf kurang lebihnya. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.